Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Agustian. Saya dari kelas A3, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari jurnal yang saya ambil, mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Jurnal yang saya ambil berjudul Bunga Bank atau Riba dalam Pandangan Hukum Islam. Nama penulis Ferry May Hafnizal. Kota terbit Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tahun terbit 2017. Penerbit At-Tashri'. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang bunga bank. Pengertian bunga bank ada 3. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah, dan yang ketiga menurut pendapat ahli. Secara bahasa, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah, terdapat pada sebuah kamus yang berbunyi, interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned. Artinya, bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentasi dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan dari pendapat ahli, berbunyi, interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkut paut dengan itu, yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal. Selanjutnya, bunga bank tidak akan pernah terlepas dari yang namanya riba. Seperti yang dijelaskan kemarin, kata riba berasal dari bahasa Arab az-ziyadah yang secara etimologis berarti tambahan atau kelebihan, yakni tambahan pembayaran atas uang pokok di pinjaman. Riba secara umum yaitu meningkat atau increase, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pembahasan selanjutnya kita masuk sejarah bunga bank. Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno. Kemudian beranjak ke masyarakat Romawi. Bank diambil dari kata banco, bahasa Italia, yang berarti meja. Dulu, para penukar uang atau money changer melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wira swastawan turun naik kapal. Money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja atau bangko di hadapan mereka. Aktivitas di atas bangkok inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata bangko dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama bank. Demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya. Pada masa Yunani, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk peminjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedangkan pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Praktek di atas disanggah oleh 2 ahli filsafat, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato beralasan penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles berpendapat uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga, sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan. Praktik bunga kian tumbuh subur terutama pada masa Romawi, abad 5 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Saat Punciaria atau 342 sebelum Masehi berkuasa di Bizantium, praktik bunga malah dilegalkan dalam undang-undang. Undang-undang tersebut, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang ada pada undang-undang tersebut atau maksimum legal rates. Pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga berbunga atau double countable. Bunga yang dikenal saat itu adalah bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus di Bizantium 4-12%,
sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%. Sementara itu, abad 1-12 Masehi ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa bunga. Praktek ini dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya negara Islam pertama di Madinah sekitar tahun 3 Hijriah. Praktek perbankan dengan berbasis bunga kian muncul lagi pada bangsa Eropah dan semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga atau interest meskipun tetap mengharamkan riba atau usuri dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafat, Raja Henry VIII digantikan dengan Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga bank. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang tersebut. Seiring berjalannya waktu, konsep pembungaan ini mulai terkuak dan terlihat oleh publik. Publik kembali melirik sistem ekonomi tanpa riba yang dulu pernah terjadi. Di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apalagi setelah berdirinya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB sebagai hasil dari sidang OKI atau Organisasi Kerjasama Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bunga bank dalam Al-Quran dan Hadis. Istilah bunga memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi praktek yang serupa dengan itu disebut dengan riba. Al-Quran hanya menyebutkan satu istilah saja, yaitu riba, dan kata tersebut disebutkan sebanyak 8 kali, terdapat di dalam 4 surat. Pertama, surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 275-279, merupakan surat Madaniyah. Yang kedua, Ali Imran, surat ketiga ayat 130, merupakan surat Madaniyah. Yang ketiga, surah An-Nisa, surat keempat ayat 160-161, juga merupakan surat Madaniyah. Yang terakhir, surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39, merupakan surat Makkiyah. Madaniyah adalah turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sedangkan Makkiyah turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua, bunga bank dalam hadis. Seperti yang kita ketahui, bunga bank emang tidak terlepas dari yang namanya riba. Hadis pertama artinya dikatakan Muhammad ibnu As-Sobbah dan Zuhairu ibnu Harb dan Utsman ibnu Abi Syaibah, mereka berkata, diceritakan Husaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta 2 orang saksinya, dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan di antaranya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya. Dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Al-Hakim selengkapnya, dan beliau menilainya sahih. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pendapat para ulama tentang bunga bank. Dalam terminologi fikih 4 mazhab, riba berarti peningkatan atas satu di antara 2 perbandingan yang sedang diperjualbelikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain. Ulama yang pertama, Abu Zahrah, Abu A'la Al-Maududi, Abdullah Al-A'rabi, dan Yusuf Qardawi, mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba naslah yang dilarang oleh Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, Al-Shirbashi. Al-Shirbashi mengatakan bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga. Yang ketiga,
Jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karena itu, hukumnya haram. Pada konferensi penelitian Islam di bulan Muharram 1385 Hijriah atau Mei 1965 di Kairo, Mesir, menyepakati secara akumulasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktik riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Pendapat ulama lain yaitu Dewan Studi Islam Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan. Pendapat tersebut terdapat pada konferensi DSI Al-Azhar Muharram 1385 Hijriah atau Mei 1965 Masehi. Selanjutnya, Rabithah Alam Islami mengatakan bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. Pendapat tersebut merupakan keputusan nomor 6 sidang ke-9 Mekah 12-19 Rajab 1406 Hijriah. Yang terakhir, Majma' Fikih Islami atau Organisasi Konferensi Islam. Seluruh tambahan dan bunga atau pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan atau bunga atas pinjaman tersebut dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan syariah. Pendapat tersebut merupakan keputusan nomor 10 Majelis Majma' Fikih Islami, Konferensi OKI kedua 22-28 Desember 1985. Pembahasan yang terakhir dalam jurnal ini yaitu perbedaan jual beli bebas bunga dan berbunga. Menurut Profesor A. Manan. Yang pertama, pengambilan resikolah yang menjadi pembeda antara jual beli berbunga dan bebas bunga. Bagi perdagangan normal, resiko adalah dasar yang diperkenankan Islam, sedangkan bunga tetap dan tidak turun naik seperti laba. Yang kedua, bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan inisiatif, usaha, dan efisiensi yang tidak terdapat pada bunga, yang hanya tahu untuk tanpa usaha. Yang ketiga, perdagangan adalah produktif dan akan mendapatkan manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka seseorang membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Adapun bunga terbukti hanya meningkatkan krisis dan riskan terhadap risiko gejolak moneter. Dan yang terakhir, perdagangan salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban. Sedangkan bunga menciptakan kelemahan dengan mementingkan keuntungan diri sendiri. Baik, sekian hasil bacaan ringkasan dari jurnal yang saya ambil. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.